Selamat bergabung kajian hafara yang ketiga, yang dengan judul saat ini adalah yang ganjil dan yang genap. Baik, Romo sekarang sudah hadir di antara kita. Silahkan Romo untuk memulainya. Terima kasih. Romo masih di mute, Romo. Suara oke ya? A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada Pak Budiono ya, yang bapak-bapak. Jadi saya sebut juga. Puji syukur pada Allah, kita sudah memasuki hampir etapa terakhir 10 hari pertama yang penuh dengan rahmat. Ini hari ke 8 ya, 8 apa 6? 6 hari ke-6. Mudah-mudahan di 10 hari pertama ini kita lulus dan mendapatkan rahmat rahmaniyah dan rahmat rohimiyah. Sehingga bisa lanjut ke etapa kedua, 10 hari kedua sebagai ampunan. Hari atau Ramadan yang penuh dengan ampunan, maaf, dan kasih sayang. Salawat serta salam marilah senantiasa dengan taufik dan inayahnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di siang hari ini yang lagi enak-enak tidur, memaksa dirinya, menahan ngantuknya untuk mendengarkan. Mudah-mudahan walaupun ketiduran itu menjadi pahala yang besar berlipat ganda buat yang tidur gitu, yang nggak tidur tak terhingga pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi mulia Baginda Muhammad al-Mustafa yang telah mengeluarkan kita semua dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk cahaya terang sehingga kita terus bisa konsisten istiqomah dalam menapaki carut marut kehidupan dunia yang begitu sudah tua dunia ini sehingga kita tetap semangat bersama Allah semuanya mungkin bersama Allah semoga dilancarkan dan dimudahkan kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Aditya, yang genap dan yang ganjil. Ini wajahnya ada di Zoom. Yang kemarin. Jadi semuanya familiar semua nih. Ada Ibu Riri Sujoko ini juga. Teman lama. Lama sekali ini. Dulu terakhir bikin kajian dengan keluarga ya di Sarua ya kalau nggak salah ya. Iya Romo, sama Bang Dame. Iya. Untuk anak-anak makasih banyak. Anak-anak masih kecil, anak saya juga waktu itu ikut. Sekarang udah pada gede semua. Iya. Udah pada kuliah.
Iya, Yang di California udah lulus ya? Sudah ya? sudah Romo. Kan? Udah. Salam dari Didi. Ya. Jadi mudah-mudahan karena ini banyak yang sudah kenal sebelumnya, mudah-mudahan nggak malu-malu kalau mau bertanya gitu. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Jadi perintah untuk memerhatikan yang genap, yang ganjil, yang sering kita dengar itu adalah menjaganya di hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi memperhatikan 10 malam, itu ada nggak sih perintahnya? Ada dalam surat Al-Fajr ayat 2. Surat Al-Fajr itu surat 89. Jadi itulah perintah untuk memperhatikan 10 malam. Cuma dilihatin tanggalannya, 10 hari terakhir itu mulai tanggal berapa, gitu kan? Ataukah direnungkan, dihayati, dan dialami 10 malam itu apa maksudnya, gitu. Jadi surat Al-Fajr, surat 89 ayat 2. Jadi sebuah perintah yang diturunkan di masa awal kenabian. Jadi di masa awal kenabian ada 60 kurang lebih, 60 surat pertama yang turun di awal-awal. Nah ini termasuk nih. Ini kaitannya kalau sudah di awal pasti kaitannya dengan relasi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang intim dan selaras antara seorang manusia pada Sang Pencipta. Nah, dalam beberapa catatan asbabul nuzul yang saya saya cermati, atau asbabul nuzul itu sebab musabab turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, surat Al-Fajr ini sebagai surat yang ke-10 dari surat yang pertama kali diwahyukan. Jadi ada 60 surat yang pertama kali diwahyukan, surat Al-Fajr ini termasuk 10 besar atau 10 pertama yang turun. Berarti begitu penting ini. Jadi kalau kita perhatikan masa pewahyuan tersebut, jelas kandungannya tidak berupa perintah pelaksanaan ibadah. Jadi kalau kita harus ingat, semua perintah yang diperintahkan Nabi Muhammad di masa awal kenabiannya, yaitu ketika di Mekah, itu nggak ada urusannya dengan ritual sholat yang kita lakukan. Sholat jumprit itu 5 waktu itu 17 rakaat itu tidak di Mekah, itu belum di masa awal dakwah Nabi. Masa awal Rasulullah itu perintahnya bukan melakukan ritual ibadah, pelaksanaan ibadah, tapi adalah bagaimana seorang hamba, seorang ciptaan, seorang makhluk mengenal Sang Pencipta. Artinya kalau dalam bahasa tasawuf dihantarkan untuk mengenal, menemui, dan menjumpai Tuhan yang selama ini menciptakannya. Dimakrifatkan atau disahadatkan. Sebab semua bentuk ritual, kenapa? Karena semua bentuk ritual disyariatkan kebanyakan di Madinah. Setelah hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Ini. Jadi semua ayat yang turun di Madinah itu kaitannya dengan ritual dan muamalah, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang di Mekah, semua surat itu hubungannya manusia dengan Sang Pencipta. Supaya bisa connect. Surat Al-Fajr diwahyukan di masa awal kenabian. Maka perintah dari Tuhan ini untuk memperhatikan 10 malam pasti tentunya berkaitan dengan perjalanan spiritual manusia. Gitu. Jadi bagi bangsa Arab pra-Islam, sebelum datangnya Islam, pada waktu itu perjalanan spiritual itu dilembagakan dalam bentuk ibadah haji kalau kita kenal sekarang. Secara fisik ya. Dan hal ini ditunaikan juga oleh masyarakat Arab setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Jadi perjalanan haji yang kita lakukan sekarang ini, itu dulu sudah dilakukan oleh
orang Arab yang belum mengenal Islam, gitu kan. Cuma sekarang ada baca-bacaan ya, ritualnya persis tidak ada yang berubah. Meskipun ibadah haji dilakukan oleh bangsa Arab, tapi proses spiritual itu telah menjadi amat sangat hanya memperhatikan aspek duniawi saja. Itu. Dan kalau mau tahu, Ka'bah pada saat itu dikelilingi oleh 360 berhala, patung berhala. Jadi haji sudah menjadi legitimasi bagi tindakan para elit kafir Quraisy pada waktu itu di Mekah. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad kemudian diperintahkan untuk memperhatikan dengan seksama perjalanan spiritual umat manusia. Sehingga surat Al-Fajr, surat 89 ayat 2, ayat 1 sampai ayat 5, gitu kan, dalam surat Al-Fajr ini menegaskan pentingnya makna 10 malam. Jadi bunyinya gini, 5 ayat yang pertama yang sangat penting, kenapa ada genap dan ganjil. Wal fajri, auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin asr, demi fajar, demi cahaya, gitu kan. Jadi wasyab'i wal witr, wasyab'i wal witr. Jadi demi fajar, demi malam yang 10. Jadi 10 malam yang 10 atau 10 malam terakhir Ramadan, jadi disangkut pautkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaili iza yasr, demi yang genap dan yang ganjil. Wasab'i wal witr. Kata-kata witr dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Fajr. Jadi demi yang genap dan yang ganjil. Makanya sholat witir itu rakaatnya ganjil. Walaili iza yasr, demi malam ketika telah berlalu. Hal fi zalika qasamul ladzi hijr. Sungguh dalam hal itu ada sumpah bagi orang yang mau berpikir. Dari sisi tafsir, saya bicara tafsir dulu sebelum masuk tadabbur dan takwil hakikatnya. Ayat ini terkait dengan ibadah haji, yaitu 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah, bulan haji. Di mana di situ ditunaikanlah ibadah haji dengan segala ritualnya. Dari mulai tawaf, sa'i, kemudian lari-lari kecil, kemudian melempar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, lalu mencukur rambut. Meskipun pada saat itu ibadah haji belum diwajibkan, gitu. Bagi masyarakat pra-Islam kafir Quraisy pada masa itu, haji merupakan perjalanan, simbol perjalanan spiritual. Karena itu Tuhan bersumpah dalam surat Al-Fajr ini, demi fajar, waktu sinar matahari mulai tampak di ufuk timur. Fajar itu cahaya matahari yang baru nongol, baru muncul di bagian timur kita. Inilah waktu bangkitnya kesadaran manusia. Jadi fajar itu ketika sudah bangkit kesadarannya, muncul cahaya, secercah cahaya yang membangunkan kegelapan jiwanya. Secara fisik, waktu fajar adalah saat manusia bangun dari tidurnya untuk melakukan aktivitas harian duniawinya. Tentunya kegiatan hidup yang dilandasi kesadaran. Ngajar, ngantor, dagang, bisnis, dan sebagainya, gitu kan. Ngurus rumah tangga, itu juga bagian aktivitas harian. Tapi ternyata kalau kita telisik dari sumpah Tuhan wal fajri ini, demi fajar ini, diikuti dengan 3 sumpah lainnya, yaitu tentang 10 malam pertama sejak fajar itu
muncul. Dan diteruskan dengan sumpah tentang eksistensi yang genap dan yang ganjil. Jadi pertama bersumpah demi cahaya, demi fajar. Yang kedua bersumpah demi malam yang ke-10. Yang ketiga demi yang genap dan yang ganjil. Dari sinilah saya ambil. Jadi kemudian kita semua diperintahkan untuk memahami makna dari kata-kata lail. Karena di situ ada malam yang 10. Itu kan. Walayalin asar, layal itu lail. Itu layal asar. Jadi ketika Allah bersumpah, tentunya dia tidak main-main gitu kan, mengambil sumpah buat dirinya untuk ciptaannya. Tentunya orang yang mampu memahami bukti kebenaran itu karena disumpah oleh Allah, mereka yang senantiasa memberdayakan pikirannya, hatinya, dan kolbunya. Disinilah kita, kalau kita mau menelaah maksud dari waktu fajar, malam yang 10, yang genap dan yang ganjil, maka itu semua adalah menunjukkan waktu fajar secara fisik, menunjukkan bangkitnya kehidupan. Jadi gelap, kita tidur, ketika fajar muncul, kita bangun. Ada sahur atau tidak, pasti setiap pagi kita bangun ketika terbitnya cahaya matahari. Fajar, tanda dimulainya aktivitas harian. Segala kepenatan telah luruh, telah hilang karena kita sudah istirahat. Kemudian timbul kesegaran raga dan jasmani. Ini ditinjau dari segi fisik, tapi timbul juga di sana, adakah timbul kesegaran batin manusia? Tentunya sama saja jika manusia tidak mengalami penderitaan. Maksudnya apa? Kalau manusia itu ketika muncul cahaya dia tidak bangun, maka hakikatnya dia dalam kegelapan. Mau bangun juga nggak tahu, nggak ada yang dikerjakan, nggak ada apa-apa yang bisa dikerjakan, kan gitu. Fajar akan lebih bermakna bila bangkit, bila dikaitkan dengan spiritualitas. Jadi cahaya, kalau bicara cahaya, semua tradisi agama mensimbolkan rata-rata Tuhan dengan cahaya, enlightenment, pencerahan. Di tengah-tengahnya ada light di situ. Kemudian fajar juga bermakna bangkitnya kesadaran dalam hidup. Bila fajar berkaitan dengan kesadaran, maka tentunya malam merupakan tempat kita, kalau orang Jawa bilang apa tuh, sanepa, tempat kita menempa diri. Gitu. Kalau malam diartikan secara harfiah, maka semua malam itu ya gelap, ya kan? Tidak perlu ada 10 malam gitu. Jadi fajar ini dimaknai sebagai terang benderangnya matahari yang ada di dalam diri manusia. Matahari yang sejati, yaitu cahaya ilahi. Terang itu perlahan-lahan beringsut menuju malam. Tapi cukup 10 malam saja supaya kita mampu memahaminya. Memahami hakikat 10 malam. Malam adalah sebagai simbol kegelapan atau ketidaksadaran. Dalam hal ini kaitannya dengan surat Al-Fajr. Ketidaksadaran artinya kebutaan jiwa. Karena buta, maka hidup manusia, hidup kita bagaikan berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Jadi hidup yang tidak sadar terhadap kehadiran Tuhan bagaikan melalui terowongan yang gelap, panjang, dan bercabang-cabang. Sudah begitu terowongannya ini terpecah-pecah. Banyak sekali lorong-lorong kecil yang mana yang harus kita ikuti. Padahal yang harus diikuti adalah Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok gitu kan. Ada yang bermuara ke tujuan, tapi lebih banyak lorong yang melingkar balik ke pintu masuk semula. Alias muter-muter aja di situ. Jalan di tempat,
betapa banyak orang saat ini belajar spiritual tapi jalan di tempat, tidak membawa kepada kesadaran. Yang ada adalah makin banyak kebingungan. Karena banyak sekali maunya. Harusnya tanpa ada kemauan. Jadi terowongan itu kita lewati dan harus kita keluar dari terowongan gelap itu menuju Al-Hayyu. Jadi gelap itu zulumat, menuju terang benderang yang maha hidup disebut Al-Hayyu. Yang memberi harapan kehidupan. Ya, hidup harus terus menemukan yang mana gerangan wajah Allah. Menemukan kebenaran hakiki, menemukan sang jati diri yang tidak beda dengan ilahi, menemukan sang cinta. Makanya orang puasa itu la'allakum tattaqun. Puncak tertinggi manusia adalah takwa. Takwa itulah yang mau digapai. Takwa itulah cinta itu sendiri. Gitu. Jadi untuk mencapai yang genap dan yang ganjil, meraih fajar yang hakiki, maka kita bekerja keras untuk menjumpainya. Kita harus meningkatkan energi totalitas kita agar dapat bertemu dengannya. Tanpa bertemu dengannya, bagaimana mungkin seseorang atau kita semua bisa mendapatkan pencerahan? Kan dia cahaya. Fajar itu sendiri. Tanpa kita merasakan kehadiran fajar, pasti kita terus dirundung ketidaksadaran. Alias, ya tidur terus. Coba gelap terus. Bawaannya jadi pengen tidur terus. Gitu. Jadi, tanpa bertemu dengan dia, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berbuah perbuatan yang penuh dengan cinta atau mahabbah. Yang genap dan yang ganjil. Jadi yang kita cari dalam hidup ini adalah kebenaran sejati. Sang cinta atau sang ilahi. Keberadaan yang unik. Yang di luar kebiasaan. Keberadaan yang ganjil. Witir. Bukan kebenaran tunggal atau cinta kalau tidak ganjil. Orang kalau sudah cinta pasti aneh-aneh. Ganjil gitu perbuatannya di luar kebiasaan pada umumnya. Jadi tidak disebut kebenaran tunggal, tidak disebut cinta kalau tidak ganjil, tidak unik. Beda dengan yang lain. Jadi mengapa sumpah Allah ini disebut lebih dahulu adalah yang genap. Demi yang genap wasaf'i wal witr. Ayat ketiganya. Demi yang genap, baru yang ganjil. Karena yang genap sebenarnya eksistensi alam semesta ini. Termasuk diri kita sebagai manusia. Sebelum manusia dapat meraih bersentuhan dengan sang maha ganjil, manusia terlebih dahulu merasakan sentuhan dari yang genap. Wujud alam semesta ini adalah dualitas. Dualitas kehidupan ini artinya genap. Artinya berpasangan. Ada feminin, ada maskulin. Ada lelaki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk. Meski hakikatnya adalah satu realitas mutlak atau manunggal. Yang ganjil tidak berada di dalam maupun tidak di luar yang genap. Itulah dia. Yang ganjil ada terlebih dahulu. Sebelum adanya yang genap yang berupa langit dan bumi. Laki, perempuan, jasmani, rohani, dan seterusnya. Dalam Al-Quran, dia disebut sebagai al-awwal wal-akhir, waz-zohir wal-batin. Dan dia sekaligus juga yang nyata dan yang gaib. Goib. Dalam kitab Tao Te Ching, itu surat ke-25 ayat 1-2, dia disebut sebagai yang suci. Tuhan itu, yang ganjil itu. Yang kosong, yang langgeng,
yang berdiri sendiri, qiyamu binafsihi, dan tidak pernah berubah. Sehingga dia dikatakan sebagai ibunya alam semesta. Bukankah yang berdiri sendiri dan tidak berubah itu ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum kalau pakai bahasa Islam? Jadi cuma bahasanya saja yang berbeda. Sebenarnya Tao Te Ching, ajaran Konghucu, Buddha, Hindu, dan sebagainya itu mengajarkan tentang ketuhanan yang sama. Jadi Al-Hayyu wal Qayyum itu ada dalam ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 yang sifatnya selalu ganjil. Oleh sebab yang ganjil, oleh sebab karena Allah, maka semuanya menjadi ada. Makanya yang maha ada mesti ada dulu. Manusia adalah produk dari yang genap, produk dari lelaki dan perempuan, maskulin dan feminin, bumi dan langit. Maka kehidupan manusia sudah pasti mengikuti hukum alam, hukum bumi dan hukum langit yang disebut hukum syariat, yang disebut hukum natural law kalau dalam bahasa biologis. Sedangkan bumi dan langit mengikuti hukum alam semesta yang tampak maupun yang gaib. Jadi manusia mengikuti hukum bumi dan langit, sedangkan bumi dan langit mengikuti hukum semesta. Alam semesta mengikuti hukum Tuhan. Syariat dalam bahasa agamanya. Jadi jalan yang lurus itu pasti satu adanya, ganjil. Makanya selalu sering saya katakan jalan untuk menemui Allah atau sampai menggapai atau wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, ya cuma satu, jalan yang paling cepat, yang secepat kilat untuk sampai kepadanya melalui sirotol mustaqim, jalan yang lurus, yang amat lebar, di dalamnya ada banyak jalur. Jalur itulah yang harus kita benar-benar memilihnya. Bagaimana kita bisa memilihnya kalau kita belum tahu yang ganjil? Yang ganjil itulah dia. Dia adalah cahaya. Absennya cahaya pada diri manusia menyebabkan munculnya kemarahan, emosi, hawa nafsu, keputusasaan, dan sifat-sifat destruktif dan kebejatan lainnya. Absennya fajar, absennya cahaya berarti hidup dalam kegelapan. Tiada cinta dan kasih sayang, hidupnya tanpa cahaya. Meskipun mata kepalanya tidak buta, tapi tidak dapat digunakan untuk melihat. Namun bila cahaya terlalu terang, manusia pun tak akan dapat melihat apa-apa. Silau jadinya. Ya kan? Maka kehadiran cahaya dibutuhkan tahap demi tahap. Makanya demi malam yang 10, demi cahaya, demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah manusia, yang genap adalah ciptaan, yang ganjil adalah Allah. Yang 10 menutup yang 7. Maka dapatlah 17 rakaat sholat 5 waktu. Gitu. Jadi kehadiran cahaya mesti bertahap. Setiap jenis kegelapan harus diterangi dengan cahaya yang sesuai. Bukankah gelap yang diselimuti kabut kalau kita jalan ke hujan-hujan ada kabut, jalan tol mau ke Bandung, mau ke Cirebon itu. Bukankah kita menghidupkan lampu? Nah, lampu apa yang kita hidupkan? Pasti memerlukan cahaya kuning, halogen. Dulu halogen cuma kuning, sekarang sudah banyak teknologi, halogen pun ada yang putih, ada yang hijau, dan sebagainya. Nah, dulu itu ketika pertama kali ditemukan, cahaya itu kuning.
seperti cahaya matahari. Makanya kegelapan yang diselimuti dengan kabut diterangi dengan cahaya yang kuning, cahaya ilahi. Jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa yang diselimuti oleh banyak kabut, noda-noda, perbuatan dosa, tercela, dan tidak bermanfaat buat dirinya dan buat alam semesta, itu mesti diterangi oleh cahaya ilahi. Yang ganjil merupakan sumber bagi yang genap, bukan sebaliknya. Jadi yang ganjil adalah realitas mutlak yang ada ini. Yang genap hanyalah bayang-bayang Allah. Dia itulah yang ganjil. Unik, karena itu kata-kata tidak pernah bisa melampaui dia. Kata-kata tidak pernah bisa mengungkapkan hakikatnya. Jadi keberadaan dia adalah dia tidak dapat didekati kecuali dengan cinta sejati yang disebut mahabbah. Makanya cinta ini selalu ada dalam bulan suci Ramadan. Banyak memberi sedekah, infak, dan zakat. Itu kan bentuk cinta dan kasih sayang. Jadi dengan mahabbah kita bisa mendekati Allah yang maha cinta. Dia Allah yang ganjil, cinta itu ganjil. Maka dia adalah cinta itu sendiri. God is love. Love is God. Hanya dengan mewujudkan cinta, kita dapat mendekati Sang Maha Cinta, yaitu Allah. Yang ganjil adalah dirinya, yang genap adalah alam semesta, termasuk diri kita sebagai ciptaan. Karena alam semesta merupakan perwujudan, kalau dalam ajaran Tao, yin and yang. Alam semesta merupakan paduan dari maskulinitas dan femininitas. Jadi maskulin dan feminin itulah yin and yang, itulah alam semesta, itulah manusia yang selalu dirudung pengalaman, penderitaan, dualitas kehidupan kalau belum menemui sang fajar yang terbit setiap saat di ufuk timur. Di ufuk timur itu masyrik itu tempat munculnya cahaya. Di mana? Di dalam batin setiap hamba manusia. Jadi yang genap adalah ciptaan, yang ganjil adalah Allah. Bagaimana kita menggapai 10 malam terakhir Ramadan? 10 malam itu. Jadi menggapai 10 malam itu ya digapai di awal. Jangan dijaga di 10 hari terakhir. Jadi kapan saja untuk menggapai apa yang disebut fajar atau cahaya ilahi, yang kita perlukan adalah keterbukaan hati dan pikiran. Terbukanya mata kolbu, jernihnya mata hati, kemudian cemerlanglah pikiran, itu yang akan membawa kita kepada Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu katanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kaitannya dengan ayat ini. Jadi Lailatul Qadar malam yang kita tentukan. Kapan kita mau memulai kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Yang sesuai dengan kudrat dan irodatnya. Yang sesuai dengan kuasa dan kehendaknya. Kapan? Sudah 11 bulan kita hidup banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, dan sebagainya. Bahkan puasa sampai banyak sekali yang bolong-bolong. Saking beratnya beban kehidupan yang diembannya. Mau sampai kapan begitu terus? Dunia terus dikejar, enggak ada habisnya. Enggak pernah kita selesai mengejar dunia. Pasti enggak ada habis dan itu melelahkan. Kan gitu. Yang kita kejar bagaikan fata morgana. Ilusi yang kita kejar itu. Yang kita kempit habis-habisan, semua akan kita tinggalkan. Atau kita semua yang meninggalkan mereka. Jadi hidup kita ini udah terlalu banyak digenapi oleh kesusahan. Baru sedikit saja nyaman,
karena mulai berhenti ini COVID, langsung keluar peraturan. Tetap harus PCR kalau baru 1 kali vaksin. Kalau belum pernah, kalau anak-anak juga tetap PCR atau antigen. Bayangin kalau 1 juta orang kali 100.000. Yang pulang kampung kan lebih dari 1 juta. Ya kan? Gila itu. Tetap aja yang kaya itu kebanyakan bukan umat Islam. Selalu umat Islam mendapat recehannya gitu. Yang puluhan triliun dari antigen nanti ini. Saya tadi iseng ngitung-ngitung gitu. Kalau kita yang mudik nanti kira-kira berapa? Saya ngitung tuh. Nih. Jadi kalau 50 juta atau 75 juta pemudik, dikurangi saja 25 juta yang sudah booster, sekitar 10 juta diantaranya belum vaksin booster, dan harus tes antigen dengan tarif 75 sampai 100.000, maka pemudik akan mengeluarkan uang dari koceknya 750 miliar. Ini tadi saya iseng nih. 750 miliar dari orang yang antigen. Dan pasti ketika mau pulang kampung, mereka banyak uang, dapat THR, dapat hadiah, dapat insentif, macam-macam. Nggak akan sayang kalau ngeluarin 75.000. Kalau kita kali 75 juta, oh my God. Bisa banyak bikin sekolahan tuh. Itu. Untuk pulang juga gitu. Jadi 7,5 kali 2, 1,5 triliun. Nah, kalau jumlah pemudik yang belum vaksin kedua, misalnya lebih sedikit, sekitar 5 juta orang, maka mereka harus merogoh koceknya 5 juta kali 100.000. Kalau PCR itu 100.000. Ada yang masih 250.000. Saya waktu ke Jakarta minggu lalu, itu saya lihat di Fatmawati di sebelum Haji Nawi ada PCR 250.000. Antigen 45 atau 55 gitu. Kali 2 aja tuh. Ya kan? Kalau 5 juta yang belum divaksin kedua kali 100.000. Kalau 100.000, kalau 250.000 kali 100.000 saja 5 juta orang yang belum di booster di vaksin yang kedua, maka itu sudah 1 triliun. Jadi betapa uang yang menggiurkan kan. Jadi secara keseluruhan, kalau diestimasikan secara sederhana dan hitung-hitungan kasar, tersedot 2,5 triliun cuma baru dari uang antigen dan orang yang mau di PCR ketika mudik lebaran. Gila kan? Dan itu yang punya siapa perusahaan-perusahaan itu? Lagi-lagi bukan umat Islam yang banyak penduduknya di Indonesia. Artinya selalu terjadi pembodohan. Makanya kita yang paham, mulai sekarang, mulai kemarin-kemarin sebenarnya, jangan diam, suarakan kebenaran. Saya nggak mau lagi buka ngaji ditutupin, saya nggak mau itu. Saya buka. Apa yang harus dibuka, dibuka. Apa yang harus dirahasiakan, dirahasiakan. Tapi kebenaran tentang kehidupan, perekonomian, dan umat, itu harus disampaikan. Malah kalau tahu kayak begini, nggak usah mudik. Nanti aja. Setelah berlaku itu paling seminggu atau 10 hari setelah Syawal kan. Nah mudiknya habis Syawal. Kan udah nggak berlaku tuh yang kayak gitu. Tiket juga sudah mulai murah. Gitu. Jadi jadilah umat yang cerdas untuk mensiasati. Sudah kelamaan 75 tahun kita di merdeka, tapi masih begini-gini aja bangsa Indonesia. Karena ada segelintir golongan, segelintir kelompok yang tidak mau bangsa Indonesia ini bangun, menggapai fajar yang terang benderang. Kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya di dunia internasional. Jadi kembali lagi ke yang genap dan yang ganjil.
Jadi untuk menggapai Lailah Al-Qadar, malam yang ditentukan, Lail itu malam, Lail itu bisa juga jiwa. Qaimul Lail, jadi jiwa yang sudah sadar, yang sudah bangkit, jiwa yang sudah melek, mata batin yang sudah melek, kolbu yang sudah terbuka, nah itu yang disebut Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah mengalami kesadaran, sudah mampu menggenapkan yang ganjil, insya Allah kita bisa melailatul qadarkan setiap malam. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap bulan. Bahkan Rasulullah dalam doanya, mari kita meramadankan setiap bulan. Mari kita melailatul qadarkan setiap malam. Artinya apa? Supaya kita qaimul lail. Supaya kita kalau sudah selalu senantiasa malam itu kita jadikan waktu yang paling khusyuk untuk kita tersambung kepada Allah, untuk kita koneksi, terhubung silaturahim kepada Allah, maka jiwa kita akan bangkit. Qaimul lail. Jiwa kita akan terang, terbuka pandangannya. Kalau sudah terang, bisa menggapai kesejatian. Kalau sudah menggapai yang sejati, yang ganjil, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang tadinya selalu di bawah menjadi hamba yang menerima, sekarang kita menjadi hamba-hamba yang qiyamu binafsihi, berdiri di kakinya sendiri, berdiri karena sudah mandiri, merdeka, lahir dan batin. Jadi Lailatul Qadar 10 malam itu hanya simbol dalam perjalanan. Bahwa dalam perjalanan manusia kita harus mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, sehingga yang ada hanya yang satu. Ketika kosong, maka bersemayamlah Allah di sana. Orang Nusantara bilangnya suwung. Kosong tapi isi. Peci yang saya pakai, ini yang bermanfaat, yang ada, yang kosong atau yang isi. Bukan yang ada ininya, tapi yang kosong, yang ada manfaatnya. Kehidupan pun demikian. Karena dalam setiap keberadaan, hanya yang kosong yang memberikan banyak kemanfaatan. Yang kosong itulah yang tak terhingga. Yang tak terhingga itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai yang tak terhingga itu, kosongkan hati, kosongkan pikiran. Kalau pikiran jangan maksa dikosongin. Nggak pernah bisa. Tapi mengosongkan di sini dalam makna kita tidak terbelenggu atas mondar-mandir lintasan pikiran yang setiap detik berseliweran di hadapan kita. Diamin aja, dia mau lewat, mau gangguin begini itu, biarin aja. Jangan diperhatiin. Kita yang ngontrol pada saat yang ngontrol. Dia mau lewat begini begitu, ada aja pikiran lompat-lompat, diamkan saja. Kalau itu menginspirasi, ambil pikiran itu. Kalau tidak, biarkan saja gitu. Jadi keganjilan seorang manusia yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar di malam yang 10, di malam yang ganjil, di malam yang unik, di malam ketika semua hal tidak bergerak sama sekali, alias freeze. Itu disebut fana, diam, terpesona dengan sang fajar. Makanya sumpahnya demi fajar, wal fajri, demi cahaya. Cahaya Allah. Kalau sudah melihat Allah, semuanya lewat. Bintang Hollywood manapun lewat semuanya. Kalau sudah nampak kekasih yang sejati, yaitu Allah. Itulah yang mau digapai selama Ramadan. Yang sering disampaikan dalam bahasa syariat di 10 malam terakhir. Di malam-malam yang ganjil. Bukan tanggalannya.
Jangan di tanggalannya, ditanggalin, oh tanggal 21 itu tanggal berapa ya? Tanggal 25 misalnya. Bukan tanggalannya yang dilingkari. Tapi adakah peristiwa dalam kehidupan kita ini yang membawa kita mentransformasi dari kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang terpuji. Yang tadinya 11 bulan, bahkan Ramadan tahun lalu nggak pernah tadarus Al-Quran, ini mulai tadarus Al-Quran. Bukan cuma baca tadarus itu. Kalau cuma baca untuk mengejar hataman, lebih baik nggak usah. Mendingan kita baca dan minta Allah merevelasikan, mewahyukan, mengilhamkan makna yang paling tepat menurutnya kepada kita. Itu yang harus banyak dilakukan. Sehingga keluar dari Ramadan menjadi bekal inspirasi 30 hari. Satu hari saja, satu ayat kita minta, kalau kita sholat 5 waktu, itu 17 rakaat gitu. Jadi 5 waktu saja kita minta satu surat supaya Tuhan memberikan maknanya langsung kepada kita kali 30 hari. Itu bisa buat ngajar itu. Kalau Tuhan sudah menginspirasikan 30 ayat langsung dari yang berfirman, dari dirinya sendiri. Nah, kebanyakan kita tadarusnya sekedar baca. Bahkan majelis ilmu ditutup. Yang mestinya majelis ilmu itu makin diperbanyak. Dalam rangka menggapai ridho Allah. Dalam rangka menggapai gelar Qaimul Lail. Jiwa-jiwa yang bangkit kesadarannya. Jiwa-jiwa yang mendapatkan pancaran cahaya petunjuk yang terang benderang dari Sang Maha Esa. Nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya yang cahayanya, terangnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu bisa digapai anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja, asalkan pencariannya adalah ke dalam. Ke dalam diri, supaya terpancar cahaya itu, fajar itu, dari dalam menyinari keluar. Begitu. Jadi, Lailatul Qadar dalam surat apa itu? Surat Al-Qadar kan disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi sahr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan? Di 10 hari terakhir. Di 10 malam. Nggak ada kata-kata terakhir kalau dalam Al-Quran. Di surat Al-Fajr tadi kan cuma disebutkan demi malam yang ke-10. Demi malam yang 10. Jadi malam yang 10 ini bisa juga para sufi itu memaknainya, mentakwilkannya, kehidupan manusia melewati 10 tanjakan spiritual. Tanjakan pertama adalah tobat. Sadar untuk kembali kepada jati diri yang sejati. Sampai terus tanjakan ke-9, yang ke-10 adalah tanjakan yang disebut mahabbah dan fitrah. Fitrah kita adalah kembali ke asal, kembali kepada jati diri yang tidak beda dengan ilahi. Jadi apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang penuh dengan keganjilan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena di situ terbitnya fajar. Terbitnya petunjuk cahaya terang benderang dalam setiap pribadi hamba yang beriman. Yang menentukan setiap malam kapan dia mau menemui Tuhannya. Itu disebut Lailatul Qadar. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Tapi kita sendiri yang memulainya. Jangan ditunggu tanggalan ganjilnya. Kapan saja. Yang penting yang ganjil itu digenapi. Bukan yang genap diganjili. Tapi yang ganjil digenapi. Sehingga klop bagaikan mur dengan bautnya. Gitu. Demi
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Al-Quran pun turun di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang turun, jangan dibayangkan Al-Quran yang ini nih. Turun gitu, tweet, bukan itu. Jadi dalam surat Al-Baqarah 184 sampai 185, Sahur Ramadan unzila fihi Al-Quran wal Furqan. Jadi bulan Ramadan turun di dalam Ramadan itu adalah apa? Al-Quran. Bukan yang ada hurufnya, bukan yang kalau kita bunyikan mengeluarkan suara Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan. Tapi Al-Quran yang sejati, yaitu Al-Fajar. Cahaya, di atas cahaya, nuzul di dalam langit kolbu kita. Ketika terang benderang kolbu seorang hamba yang selama ini gelap tertutupi oleh jiwa, oleh 10 kegelapan malam, maka seketika ketika terbuka dia terang benderang. Ketika terang, itulah yang disebut nuzulul Quran. Ketika mendapatkan ilmu, itulah nuzulul Al-Quran. Ketika mendapatkan ide-ide kreatif, itulah nuzulul Al-Quran. Ketika mendapatkan pikiran yang inovatif, itulah nuzul Al-Quran. Ketika kerja aktivitas lebih produktif, itulah nuzulul Al-Quran. Ketika kita beraktivitas menghasilkan rezeki yang tidak disangka dari sisi Tuhan kita, itulah nuzulul Al-Quran. Jadi, fa'ainama tazhabun, mau kemana lagi kita pergi? Kecuali selalu menghadap kepadanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Bulannya sudah membakar. Karena Ramadan artinya membakar. Membakar, menggelontor. Kalau membakar yang tadinya solid jadi liquid. Jiwa kita selama sebulan boleh jadi solid, kaku, beku. Karena enggak pernah dapat nutrisi dan gizi kolbunya. Batinnya, jiwanya jarang sekali mendapat asupan rohani, nutrisi ilahi. Itu. Nah, ketika 11 bulan itu beku, solid, maka dengan Ramadan dibakar yang solid itu. Dibakar lambat laun sehari 2 hari, mulai dia meleleh. Meleleh, gelontor semua. Akhirnya hilang semua itu kotoran noda-noda yang menutupi jiwa dari menatap kekasihnya, Sang Ilahi, Sang Maharuh. Ketika rontok, nuzullah Al-Quran, terpancarlah cahaya ilahi. Itulah yang disebut nuzul Al-Quran. Kapan? Kapan saja, terutama di bulan Ramadan ini. Itu. Kapan 10 malam terakhir itu? Bukan ganjilnya, tapi setiap saat kapan mau kita tentukan. Malam yang membuat kita rindu untuk selalu munajat, bertemu, bermohon, mengajak dia turut serta dalam segala aktivitas kita, terutama 11 bulan yang akan datang. Demi fajar, demi cahayanya, demi malam yang 10. 10 itu 1 dan 0, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, maka munculnya cahaya di atas cahaya. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu manusia, alam atau ciptaan. Yang ganjil itu Allah. Jadi yang ganjil digenapi oleh manusia. Yang genap menutup yang ganjil. Demi malam ketika berlalu. Nah, kalau sudah mendapatkan fajar, cahaya, maka kegelapan jiwa akan lambat laun berlalu. Yang muncul adalah hamba-hamba yang mau berpikir sehat, berpikir jernih, dan selalu berpikir dari negatif, positif menjadi holistik. Itulah yang disebut pribadi yang menggapai
lebih mulia dari 84 tahun atau lebih terang jiwanya dari 1000 bulan. Allah alam bisawab. Terima kasih untuk sementara saya cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Monggo. Ada pertanyaan? Pada tidur semua ya? Sedang Saya deh, mencermat. Romo. Nah, monggo. Assalamualaikum, Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi malam tuh saya pengen tanya, Hmm. yang sering kita dengar bahwa Al-Quran sejati itu ada di dalam diri kita. Yes. Nah, tadi Romo menjelaskan panjang lebar, saya nangkepnya kalau nggak salah, yang dimaksud dengan itu dimaksud dengan Al-Quran sejati dalam diri itu adalah terang benderangnya diri kita dan munculnya cahaya dari dalam diri dengan hilangnya kotoran-kotoran dari dalam jiwa menjadi terang gitu ya, Romo. Yes. Terus? Ya, panjang lebarnya kurang lebih begitu. Jadi pengen jelasnya lagi gitu loh. Oh gitu. Tadinya saya maksudnya pikir Al-Quran dalam diri itu maksudnya gimana ya? Saya pikir Al-Quran dalam diri. Saya pikir apakah ruh yang dimaksud gitu ya, ruhnya Allah ada dalam diri. Tapi ternyata tadi kan penjelasannya seperti itu gitu. Jadi lebih jelasnya tuh yang dibilang Al-Quran di dalam diri itu gimana gitu. Nah, kalau kita baru meresapi, memahami, menelaah, meneliti gitu kan, belum mengalami, itu pasti akan terjebak bahwa Al-Quran itu ada berbeda dengan Sang Maharuh. Al-Quran itu berbeda dengan cahaya di atas cahaya. Al-Quran itu berbeda dengan jati diri yang sejati atau kitab sejati. Nah, kita pikir itu beda. Ya beda dalam istilah, dalam ucapan. Tapi esensinya adalah dia-dia juga. Gitu. Jadi Al-Quran secara definisi adalah kalamullah. Kalam itu sifatnya Allah, yang artinya al-mutakallim itu, kalam itu al-mutakallim. Allah maha berfirman. Allah maha bercakap-cakap. Makanya kalau diajak ngomong, dia pasti jawab. Yang nyebelin itu manusia. Diajak ngomong kadang suka cuek. Allah kalau diajak ngomong pasti ngejawab. Asalkan kita menenangkan hati dan pikiran. Pasti kita mendengar jawaban apa yang kita bicarakan kepada Allah dan Allah menjawab pembicaraan kita, komunikasi kita kepadanya. Jadi kalam itu artinya sifat, Allah adalah zat yang wajib adanya. Jadi zat dengan sifat, kalau diumpamakan madu dengan rasa manis, kan nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin madu nggak manis. Walaupun pahit, pasti ada manisnya. Ya kan? Nah, begitupun zat dengan sifat. Nah, ini zat dengan sifat disebut kalamullah. Al-Quran disebut kalamullah. Kalamullah itu artinya zat. Allah itu zat. Kalam itu sifat. Sifat dengan zat tidak dapat dipisahkan. Jadi yang disebut hakikat Al-Quran adalah ya Allah itu sendiri. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, Alif Lam Mim zalikal kitab. Ya kan? Bilangnya Alkitab. Kitab yang sejati atau Al-Quran yang sejati. Bukan dibilang hazal kitab. Kenapa dibilang zalikal kitab? Zalika itu untuk menunjukkan kata tunjuk yang jauh. Itu loh kitabmu gitu. Padahal kitab di situ kalau dalam terjemahan yang salah kaprah, banyak salah kaprah itu dalam kurung Alkitab sama dengan Al-Quran. Itu GR-nya umat Islam. Padahal Alkitab di sini kalau dibilang Al-Quran memangnya sudah turun ketika surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 itu turun wahyu kepada Muhammad.
Kan belum ada. Al-Qur'annya saja, mushafnya saja belum ada di zaman Nabi. Baru di masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan dibukukan menjadi satu buku, dibundel jadi mushaf Al-Qur'an. Yang kita baca ini dulu dibuatnya oleh di Khalifah Utsman, Khalifah ketiga setelah Nabi wafat. Nah, ketika wahyu turun, zalikal kitab, apakah kita berpikir Al-Quran yang turun atau suara Allah turun kepada Muhammad ataukah Allah menampakkan wajahnya kepada Muhammad? Makanya disebut zalikal kitab, itu loh Tuhanmu. Nggak pakai loh, itu Tuhanmu. Ditunjukkan oleh Jibril, itu Tuhanmu. Makanya kaget Rasulullah dalam, kalau baca sejarah Nabi ketika menerima wahyu, kan katanya sampai 3 kali Nabi nggak ngeh, dalam artian ma'ana bikori, ikro. Ikro itu ditunjukkan, bukan baca. Arti ikro itu ditunjukkan. Bukan disuruh baca, membaca apa? Aku nggak ngelihat ada bacaan kok, kata Nabi. Dan aku nggak bisa baca, kecuali Allah yang memulai bacaan itu dari dalam. Jadi kalau kita mendengar Al-Quran yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq 5 ayat pertama kan gitu. Jadi Iqra yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika diperintahkan Iqra itu artinya bukan bacalah. Nabi kan nggak bisa baca, ummi. Bukan nggak bisa baca tulisan. Nabi tidak membaca karena kehendaknya. Tapi dia membaca kalau Allah sudah menghendakinya. Jadi kehendak Nabi disesuaikan dulu dengan kehendak Tuhan. Jadi diperintahkan Iqra itu artinya itu Tuhanmu. Apa yang dikatakan? Ma'ana biqori. Aku nggak bisa membaca, dimaknai begitu. Aku nggak ngelihat karena selama ini yang aku lihat bukan yang itu. Yang selama ini kita sembah, Allahu Akbar, siapa yang diingat? Tuhan selain Allah. Bukan yang itu yang sedang ditunjukkan Jibril kepada Muhammad. Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Dirikanlah, tegakkan aktivitas ibadahmu di dalam gereja, di kuil untuk menghadap Allah. Tapi apakah benar kita menghadap Allah? Ternyata tidak. Kita menghadap kepada selain Allah. Makanya Nabi bilang, masa sih, nah, kalau pakai bahasa gaulnya begitu, itulah Tuhanmu yang benar. Karena selama ini saya dikasih tahu sama guru ngaji, Tuhan itu duduk di singgasananya. Kayak raja gitu kan. Megang tongkat, ada mahkotanya gitu kan. Pakai kacamata. Kalau raja sekarang kan pakai kacamata. Gitu. Terus kiri kanannya semuanya jamuan-jamuan atau furniture dari emas, permata, berlian, dan sebagainya. Sering didongengkan kita oleh guru ngaji seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ma'ana biqori. Itu. Diterjemahinnya, aku nggak bisa baca. Bukan nggak bisa baca. Masa sih ini Tuhan? Itu. Karena ekspektasinya, harapannya begitu tinggi terhadap Tuhan yang selama ini kita cari-cari. Yang kita rindu-rindu, ngorbanin jiwa, ngorbanin uang, tenaga, dan sebagainya. Bahkan ada yang keliling ke tempat-tempat situs-situs spiritual di seluruh dunia. Kecewa mereka. Sampai ada yang konfirmasi ke saya, Pak Yusuf, gue udah 5 tahun nih keliling dunia, tempat-tempat yang paling sakral. Terus, did you discover God? Saya tanya gitu. Sama aja ternyata. Buang-buang duit, buang-buang waktu, buang tenaga. Ternyata yang dicari semua ngomong ada di dalam. Biar nggak penasaran aja. Jadi tahu kan kemana yang dicari. Gitu. Jadi ketika nuzul, Allah yang di langit kesadaran tertinggi turun ke dalam kesadaran keempat, mutmainnah. Karena di jiwa kita yang mutmainnah baru kita bisa bertauhid. Baru kita bisa merasakan
wujud eksistensi keberadaan ilahi. Baru kita bisa mendengar bahwa ketika kita ngajak bicara Allah, Allah pun akan bicara, menjawab segala pertanyaan kita. Kalau kita mutmainnah, tenang, lahir dan batin. Jadi zalikal kitab, itu Tuhanmu. Kata Nabi, yang benar selama ini konsep Tuhan ini kan begini begitu. Ya kan? Tuhan itu maha tak terhingga, nggak bisa dia didefinisikan, nggak bisa dia diinformasikan, apalagi cuma dibicarakan, semuanya salah. Kata filsafat kan begitu. Tapi dia bisa disaksikan. Makanya Jibril menunjukkan itu Tuhanmu. Nah, ketika yang ketiga, keyakinan. Yang benar nih, ya, udah mulai yakin nih. Karena beda nih dari yang selama ini kita pertuhankan. Kita kan mempertuhankan selama ini sebenarnya mempertuhankan Tuhan yang Maha Esa, yang terang benderang itu, atau mempertuhankan konsep Tuhan. Yang konsep itu kita dapat dari guru-guru ngaji kita. Nah ini yang harus kita. Kalau masih mempertuhankan konsep, ya segeralah mencari Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu semua kepalsuan. Yang merupakan topeng-topeng yang menyeliputi pandangan kita, yang menghalangi pandangan kita. Gitu. Jadi ketika araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku, nah, barulah Muhammad sadar bahwa itu benar Tuhanku. Makanya ketika 3 kali Iqra, itu Tuhanmu. Masa sih? Gitu. Yang kedua, itu Tuhanmu yang benar nih. Itu Tuhanmu. Baru Iqra bismi rabbikal lazi. Bersama Tuhan. Dengan Allah aku melihat Allah. Jadi yang melihat Tuhan yang ada dalam dirinya melihat Tuhan. Jadi dirinya melihat dirinya sendiri. Makanya dia disebut Bapa dan aku adalah satu. Ra'aitu arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Jadi Tuhan yang disembah ternyata ada di dalam diri kita. Ternyata yang di dalam diri kita inilah yang melihat Tuhan yang disembah. Jadi selama ini ketika kita mengabdi, menyembah, sebenarnya kita menyembah siapa? Menyembah Tuhan atau menyembah konsep Tuhan atau menyembah jati diri kita yang sejati yang tidak beda dengan ilahi. Itu maksud. La raiba fi. Jangan pernah ragu kalau sudah tahu. Kalau sudah pernah ditunjukkan oleh seorang guru, oleh nabi, oleh rasul, oleh para ulama, oleh para mursyid yang kamil mukamil, maka la raiba fi, kata Allah. Jangan ragu, itu Tuhanmu. Sodakta, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Abu Bakar gitu. Aku membenarkan apa yang dilalui oleh Muhammad. Makanya Muhammad ketika menerima wahyu pertama, menerima kedatangan kekasih yang selama ini dirindukan, yaitu Allah, dia bilang apa? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Bukan diselimuti karena dia kedinginan. Ini lagi-lagi kita mau aja tuh didongengin sama guru ngaji gitu. Sampai dia diselimuti. Karena saking gemetarnya gitu kan, kedinginan gitu kan, di goa, turun dari goa langsung ke kamar, kaget, terperajat, gemetar, diselimuti. Padahal zamiluni, zamiluni maksudnya ketika aku sudah mantap, hakul yakin, isbatul yakin, liputi, selimuti aku dengan cahayamu Tuhan. Jadi dia dibungkus oleh cahayanya. Makanya disebut Muhammad. Muhammad itu paling terpuji. Disebut Nur Muhammad. Cahaya yang paling terpuji. Memang Nur Muhammad itu siapa? Muhammad? Bukan. Nur Muhammad ya Allah juga. Cahaya yang paling terpuji. Itu yang mau digapai selama Ramadan. Kalau dapat itu, maka sepanjang masa, kalau kita istiqomah konsisten di dalamnya, maka itulah hakikat Al-Quran. Itulah hakikat jati diri yang sejati. Itulah pribadi kita yang sebenarnya.
Itulah yang disebut the mother of the book. Itulah yang disebut the absolute reality dalam filsafat. Itu yang disebut the highest consciousness dalam ilmu motivasi. Itu yang disebut the greatest design oleh Stephen Hawking. Itu yang disebut puncaknya kesadaran tertinggi. Apalah namanya? Itulah Sang Hyang. Itulah yang disebut nirwana, surga. Itulah yang disebut nur ala nurin. Itulah yang disebut tongkat Musa. Itulah yang disebut, sebut aja yang lain. Apa? Gitu. Jadi kalau sudah paham, sudah mengalami, setelah meresapi, menyelami, dan memahami, dan mengalami, maka itu semua melebur jadi satu. Karena yang banyak itu kan bentuknya, realitasnya kan satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kesadaran itu tidak bisa dengan pemahaman ini, tapi harus melalui pengalaman sendiri. Mungkin itu. Ada beberapa pertanyaan di chat, Romo. Oke, ini suara apa namanya? Wen. Saya besarkan dulu. Ini silau lampunya. Bagaimana penjelasan bahwa perempuan yang sedang haid tidak bisa menyentuh Al-Quran? Lalu bagaimana perempuan yang sedang halangan bisa memaksimalkan ibadah? Yang jangankan perempuan, laki-laki juga nggak pernah bisa suci. Ini jawaban Mbak Heyang Miharja. Jadi haid itu fisik, haid itu tanda kotor, pensucian tazkiyatun nafs, termasuk di situ adalah mengeluarkan kotoran berupa darah bagi perempuan. Gitu. Jadi tetap aja kalau kita mau mengikuti syariat, Al-Qur'annya jangan kita baca. Kita dialog kepada yang berfirman. Itu jauh lebih utama. Dipandang baca, tapi kita nggak ngerti maknanya, atau kita tidak bunyikan suara firman dalam tulisan Arabnya, kita baca terjemahannya. Kalau nggak ngerti, ajak Allah memberikan pemahaman Tuhan. Ini kan kamu sendiri yang berfirman. Ya terangin dong kepada aku, supaya makin jelas. Kalau diterangkan kepada mufasir, itu kan sudah kesekian. Orang kedua, kan yang paling bagus, sebagai subjek utama yang berfirman kan cuma Allah. Jadi Allah yang paling pantas, yang paling benar, memberikan makna yang paling dalam setiap ayat yang aku baca. Kasih tahu dong Allah. Lebih baik begitu daripada kita ngejar setoran untuk hataman Al-Quran. Tapi nggak paham isinya, bagaimana bisa mau mengamalkan isi Al-Quran yang menjadi kewajiban kita tuh mengamalkan isinya dalam kehidupan keseharian kalau kita nggak tahu maknanya. Bagaimana bisa tahu maknanya kalau kita belum dikasih tahu oleh yang berfirman? Mau dikasih tahu saya atau mau dikasih tahu oleh Allah? Kan lebih baik tahu dari Allah yang ngomong langsung. Gimana caranya? Nah itu dia yang harus dicari terus. Caranya ya rayu-rayu Allah. Berdoa, munajat, jauhkan kemalasan, rajin menghadap kepadanya. Nggak usah sholat 5 waktu, tapi kita banyak wirid, banyak istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, komunikasi pada Tuhan. Yang namanya manusia nggak pernah bisa suci, walaupun sudah mandi besar. Setiap hari manusia bawa kantong kotoran kan. Saya mengistilahkan manusia itu mobile toilet berjalan. Kemana saja dia berjalan, walaupun sudah mandi, sudah berwudu, tetap aja membawa kantong kotoran. Jadi tidak menjadi alasan seorang hamba manusia dan tidak menjadi ketidakadilan manusia laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk memaksimalkan ibadah di momen Ramadan. Apa bedanya antara jiwa dan ruh? Jiwa itu yang menanggung dualitas atau aspek dua realitas kehidupan. Yang menanggung dosa dan pahala, neraka dan surga, dua istilah itu dualitas.
Yang namanya dualitas itu tidak abadi. Ruh itu Allah. Ruh itu dari yang maha suci. Ruh itu bukan tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalam dirimu. Jadi kita ini bukan fisik, kita ini ruh. Jadi ada zat yang abadi, seabadi yang meniupkan, yaitu ilahi. Karena jenisnya sama. Jadi ruh dari yang maha suci, dia tidak pernah mati. Karena bukan diciptakan, tapi ditiupkan. Nah, kalau mau kembali kepada yang maha suci, ya harus selalu suci. Kalau ruh dalam diri kita selalu suci. Yang mengotori itu jiwa. Karena jiwa itu yang menanggung perbuatan, dosa, dan pahala. Perbuatan jelek, kita nyesel. Perbuatan baik, kita bersyukur, dan sebagainya. Kan selalu begitu. Suka, duka, baik, buruk, salah, benar, itu yang menanggung jiwa. Maka jiwa itulah yang menanggung sengsara. Samsara, kalau bahasa dalam Hinduism. Itu ya. Jadi kalau kita masih terbelenggu dalam negatif positif, harus kita lampaui negatif positif menjadi holistik. Holistik itulah Sang Maharu. Jika orang mengalami demensia, apakah suatu hukuman Allah itu sebagai pengguguran dosanya? Ya, kebanyakan hukuman dari Allah, kalau kita menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, maka itu akan menggugurkan dosanya. Kalau kita sabar dan ikhlas menerima segala hukuman, ujian, cobaan, atau musibah. Atau bahkan siksa, azab. Kemudian ada dari beberapa cara membuka selubung rahasia 10 malam, ada fana. Maksudnya apa? Fana itu artinya annihilation. Meniadakan aku yang ego, aku hawa nafsu, memunculkan aku yang sejati. Jadi kalau di ringkasan narasi makalah itu, yang pertama dilakukan adalah kembali ke fitrah, kan gitu. Kembali ke fitrah, kembali kepada jati diri. Yang kedua, membangun kesabaran. Nah, fana ini dimensinya di pintu ke-9. Fana itu bagaimana seorang hamba menghilangkan aku, menghadirkan dia, aku yang sejati. Nah, aku yang ego ini apa? Hawa nafsu, menekan emosi, menekan amarah, terutama di masa Ramadan. Tidak berlebihan ketika membuka puasa. Itu termasuk memfanakan diri. Itu. Kemudian tidak ria, tidak sombong, tidak menggunjing, tidak gibah, tidak menyebar fitnah, hoax. Itu. Karena fitnah itu tidak hanya sekarang, sejak Nabi Adam sudah ada fitnah berita hoax itu yang dimunculkan oleh setan jin iblis supaya Adam dan Hawa turun dari surga, dari kenikmatan yang sejati itu. Jadi fana meniadakan aku yang ego, makanya I itu aku. Kalau kebanyakan aku, ini milikku, ini pengajianku, yang lain nggak boleh kalau bukan grupku. Ah, itu udah sakit tuh orang kayak gitu. Ini harta bendaku, kata Tuhan, itu milikku. Engkau cuma diamanahkan. Kalau dibilang ini harta bendaku, ini kendaraan mewahku, ini pakaian terbaikku, itu semua udah sakit tuh. Makanya illness dimulai dengan ego. Aku, ego. Kalau mau sehat, tiadakan aku, menghadirkan aku dengan dia, menjadi kita, wellness. Itu kalau belajar filosofi of medicine. Filosofi self-healing sebenarnya kesadaran bagaimana selalu menanggalkan aku ego, menghadirkan kita, aku dan engkau, aku dan Allah selalu lebur bersamanya. Ketika lebur itu fana.
Ketika kita sedang bahagia, damai, tentram bersamanya, itu disebut baqo. Makanya ada dua, fana dan baqo. Ketika Nabi Musa menyaksikan Allah di Gunung Sinai, seketika dia jatuh pingsan, mati sesaat. Itu disebut fana, mematikan raganya, mematikan hawa nafsunya, mematikan egonya untuk sementara, maka yang muncul adalah hakikat sejati dirinya, yaitu ruh ketemu Sang Maha Ruh. Bagaimana kita, dan maksud 10 aksi itu yaitu tadi, nanti boleh juga kita bahas ini. 10 aksi selama 10 malam dimulai dengan memfitrahkan diri, diakhiri dengan mahabbah. Isinya adalah sabar, bersyukur, zuhud, ridho, ikhlas, taslim, tawakal, fana, dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Puncaknya takwa adalah mahabbah atau cinta. Mencintai Allah karena Allah. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, tapi nggak ada kata-kata Al-Ikhlas. Di mana ikhlasnya itu qul huwallahu ahad itu kan. Itu. Ini boleh juga nanti kapan kita bahas. Bagaimana bisa yakin sesuatu jawaban isyarat itu datangnya dari Allah, bukan dari pikiran kita sendiri. Makanya selalulah jernihkan hati dan pikiran. Caranya ya banyak-banyak kontemplasi, banyak-banyak tafakkur, banyak-banyak meditasi. Puncaknya meditasi itu mi'raj, menemui Tuhan. Semua puncaknya meditasi itu mi'raj. Saya kaget juga ketika ketemu Pak Gede Prama, Pak Yusuf, tolong nanti kalau di TV One bedah buku yang ini ya. Oke, siap. Buku dia gitu. Saya biasa suruh bedah waktu dulu di TV One live. Terus ada di situ meditasi. Saya diajarin dong meditasi cara yang Pak Gede banyak berguru kemana-mana. Puncaknya meditasi itu kalau di Islam namanya mi'raj. Kata dia begitu. Mi'raj itu begini, kata dia gitu. Dikasih tahu saya, oh my God, saya peluk dia. Saya peluk lama. Dia nangis, saya nangis. Kita emang sudah saling kenal sejak lama gitu, sampai Pak Gede Prama gitu. Saya ngomong gini, agak sedih juga saya. Sudah lama sekali saya belum bertemu secara langsung. Pernah datang, tapi nggak boleh ketemu, lagi sakit. Itu Pak Gede Prama itu. Sahabat baik, sahabat seperjalanan itu. Selalu dengan santun kalau bicara gitu. Kalau telepon, aduh yang ada kita nangis tuh kalau telepon itu. Kalau sudah lama nggak ketemu. Gitu. Jadi betapa dia tahu, dia berani betul itu. Puncaknya meditasi adalah mi'raj kalau kamu kan sebagai guru tasawuf katanya. Begini. Jadi tanpa tedeng aling gitu. Saya langsung nangis, saya peluk dia. Dia juga nangis gitu. Saya sudah kenal kamu lama katanya. Berarti sudah dejavu di kehidupan yang dulu gitu kata dia gitu. Kita ketawa. Bagaimana? Jadi kosongkan hati dengan banyak refleksi, termenung, jangan kemudian bengong gitu kan. Merefleksikan diri, menghitung-hitung diri. Lebih banyak perbuatan baik, apa perbuatan jelek yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, itu bagian dari tafakkur. Muhasabah. Hasibu qabla an tuhasib. Muhasabah itu makanya dalam Ramadan sering disampaikan oleh para penceramah yang disebut man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu artinya menghisab diri. Menghisab diri itu namanya muhasabah. Muhasabah itu isinya refleksi, kontemplasi, meditasi, tafakkur dalam Islam itu, kemudian evaluasi, lalu ujungnya adalah konklusi. Konklusinya apa?
Yes, ini suara Tuhan, itu suara setan. Gitu. Fana itu situasi konsisten atau situasi eventually. Fana itu mestinya ya kalau sudah istiqomah konsisten kita menghilangkan aku ego, menghilangkan aku menuruti hawa nafsu, mestinya konsisten. Tapi kadang manusia, kadang itu cuma jadi episode, kalau lagi Ramadan biasanya konsisten ikut pengajian, tadarus Al-Quran. Tapi di luar Ramadan, nggak konsisten lagi. Gitu. Harusnya mau fana itu menjadi konsisten, itu kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan. Menghilangkan aku, mengikis ego, mengikis hawa nafsu, sehingga yang muncul adalah yang sejatinya aku, yaitu Allah. Aku yang sejati itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bisa eventually, bisa juga situasional. Yang bagus itu setiap saat konsisten memfanakan diri sehingga yang manifestasi adalah Sang Ilahi dalam segala aktivitas kehidupannya. Bagaimana cara menempuh hidup mistik dan makrifat yang transparan? Ya ikuti konsistensi ajarannya. Tadi saya sebutkan, setiap kegelapan jiwa, kegelapan ego, kegelapan hawa nafsu harus diterangi dengan cahaya yang berbeda. Ini kalau sudah pada makrifat semua, saya bisa jelaskan tahapan-tahapan cahaya itu. Ada cahaya hitam, kuning, merah, biru, hijau. Bahkan hitam ya, sudah hitam, putih, bahkan transparan. Itu lagi-lagi bukan dia. Itu adalah gambaran jiwa kita. Kalau lagi hitam, itu apa sih? Kenapa hitam? Kenapa merah? Kenapa biru? Kenapa hijau? Kenapa ungu? Mejiku, hibiu, pokoknya pelangi aja. Kadang timbul hitam, muncul putih, nongol warna hijau, tiba-tiba merah marun atau merah darah gitu kan. Ada merah mawar berkah, macam-macam. Itu diikutin. Kalau belum mengikuti tahapan-tahapan perjalanan, artinya tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, lama-lama hilang. Jadi kehidupan mistik di dunia ini, batin senantiasa zikrullah, mengingat zat Allah, yaitu berupa fajar, berupa cahaya di atas cahaya, zatnya itu, tapi tubuhnya, raganya sibuk mendunia. Dunia dikendalikan, dunia menjadi kendaraannya untuk menggapai puncak tertinggi kesadaran. Itu hidup mistik itu bukan lari menghindari dunia, bukan. Makanya ada istilah di banyak komunitas tasawuf di New York namanya corporate mystic, sampai ada bukunya itu. Jadi orang-orang berdasi yang kerjanya jadi pialang saham di Wall Street di New York itu, mereka pulang selesai zikrullah. Itu dulu dipimpin oleh yang paling sering ke siapa? Hamzah Yusuf. Dulu itu. Sekarang juga sampai dia punya lembaga namanya Zaituna Institute. Zaituna College. Saya pernah 2-3 kali ke sana. Itu luar biasa itu. Istiqomahnya. Membimbing para corporate businessman, businesswoman untuk senantiasa tidak terhalang dunianya, tidak terhalang akhiratnya, makrifatnya. Artinya kita bisa seiring sejalan kalau tahu ilmunya. Jangan sudah tahu puncaknya ilmu tauhid, sudah pernah bertemu, tapi kemudian ditinggalkan. Tidak ditemui lagi, ya lama-lama tenggelamlah dalam lautan kegelapan. Kalau sudah terlalu gelap, susah untuk, sudah terlalu kotor jiwanya. Kalau sudah gelap, tidak pernah melihat lagi cahaya, lama-lama gelap jiwanya. Ketika jiwanya makin gelap, akan itu kabut tebalnya akan bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, susah bersihinnya.
Jadi kalau susah membersihkannya, biasanya Tuhan kasih ujian, cobaan, dan penyakit. Biasanya tuh. Supaya sadar bahwa sakit ini adalah cara Tuhan mengampuni, menggelontorkan noda-noda hitam yang nempel di cermin jiwa kita yang menghalangi terangnya cahaya di dalam kolbu, yaitu Roh Ilahi. Itu. Ada lagi? Kayaknya udah semua ya. Apa masih ada? Sudah kayaknya ya. Sudah semua nih. Alhamdulillah. Romo mau nanya deh. Yes. Pada prakteknya untuk Mi'raj kan susah ya Romo, artinya kita mesti ikut guru mungkin atau mursyid untuk dibantu jadi Mi'raj gitu. Apakah cahaya yang dimaksud dengan tadi surat yang Fajar tadi bisa bukan real cahaya? Agak serem juga kalau kita mencari cahaya kan, Romo. Apakah itu mungkin simbol dari misalnya pencerahan? Jadi misalnya kayak aku dapat dari Romo ini, sesuatu gitu. Apakah itu bisa sebagai simbol kita tercerahkan fajar itu? Yes. Jadi kalau yang disebut Mi'raj itu ya pertemuan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika individual soul, kalau pakai bahasa psikologi, lebur kepada universal soul, kan sudah nggak bisa disebut lagi individu kan? Korek api dilemparkan ke kobaran api itu. Ya udah nggak ada tuh korek api, sudah jadi kobaran api besar kan gitu. Nah begitu perumpamaan ketika seorang hamba sedang mi'raj. Mi'raj itu uruj itu tangga untuk naik sampai bertemu kepada Tuhan. Kemudian informasi awal yang didapat dalam semua kitab suci, ini sekali lagi dalam semua kitab suci dan 6 guru-guru spiritual dalam 6 tradisi agama besar yang berbeda dari 6 negara yang berbeda yang saya temui, itu semua mengatakan hal yang sama. Bahwa pertama kali yang kau temui adalah kalau dalam bahasa Al-Quran, cahaya di atas cahaya. That's the first impression. Tapi kemudian ketika dalam pertemuan berikutnya, makanya Nabi ketika dia menerima perintah atau diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu kan setelah istrinya wafat, itu setelah dia berumah tangga kurang lebih 25 tahun, bayangkan. Sedangkan Nabi menerima wahyu umur 40 tahun. Jadi kurang lebih Nabi menikahi itu di umur 25, setelah 25 tahun istrinya meninggal. Istrinya meninggal umur Nabi 51 tahun. Jadi ketika Nabi sebelum mendapatkan perintah atau diperjalankan dalam peristiwa yang kita sering dengar Isra Mi'raj, Nabi sudah mengalami Isra Mi'raj juga ketika pertama kali menerima wahyu berumur 40 tahun. Ketika itu dia sudah melakukan Mi'raj. Makanya dia bilang, aku melihat, jangan dibayangkan kemudian yang pertama pasti wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Dalam Al-Quran, dalam kitab suci yang lain, semua menginformasikan demikian. Itulah adalah Tao, cahaya kebenaran. Itulah Sang Buddha. Buddha itu cahaya kebenaran. Itulah Sang Hyang Bidiwasa. Itulah Nirwana. Sebutannya boleh macam-macam, tapi hakikat yang pertama ditemuinya adalah jati diri kita yang sejati itu Sang Maha Cahaya. Nah, dalam perjalanan berikutnya, Mi'raj dalam arti bertemu seorang hamba kepada Tuhannya, adakah hanya cahaya saja wajah Allah? Tidak. Kalau kita hanya mau merindukan wajah Allah yang berupa cahaya yang kita saksikan,
Kata Nabi, di waktu saya menerima wahyu pertama ketika berumur 40 tahun, nggak bosan kamu ngelihat cahaya melulu? Itu namanya membatasi Tuhan. Sedangkan Tuhan sangat tak terbatas. Jadi ketika menemui dia, kemudian munculnya Brad Pitt, muncul ketika menemui dia di bulan Ramadan, munculnya nasi kebuli, satu nampan, ya itu dia. Tapi jangan kemudian diimajinasikan, lebur saja. Karena dia saking tak terhingganya, dia memanifest ke beraneka rupa. Muncul gereja, muncul Ka'bah, muncul Yesus Christ fotonya, muncul Muhammad cuma cahaya begitu doang, abstrak kan gitu. Misalnya, muncul kemudian orang tua, muncul kemudian teman. Itu ya dia. Kemana saja kita menghadap, itu adalah wajah Allah. Kita menghadap pohon. Itu pohon bentuk luarnya. Bentuk luar itu dihabisin, nggak ada. Aslinya itu Tuhan. Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena yang ada ini semuanya adalah Allah. Jadi apapun yang kita saksikan, kalau sudah mengalami kedalaman pencarian tenggelam dalam lautan ilahi, kemana saja kita menghadap, itulah wajah Tuhan. Jadi udah nggak bingung lagi sampai seorang pendeta Zen Buddhism di mana dari Myanmar itu, saya ketemu itu dengan muridnya Thich Nhat Hanh. Gini hari masih ngomongin cahaya, digituin. Jadi mau gelap, mau terang sebagai simbol cahaya, itu ya wajah dia. Ketika gelap, dia sedang membatinkan dirinya. Ketika terang, dia sedang zohir. Zohir itu zuhur. Makanya sholat zuhur ketika matahari terik, tidak ada bayangan. Zuhur itu nampak dengan jelas wajahnya. Wajah Allah yang begitu jelas, itulah cahaya di atas cahaya. Wajah Allah yang lain tak terhingga, ya aneka rupa. Ini semua 71 orang memangnya manusia. Berani ngaku manusia. Aku manusia. Tuhan adalah Esa. Ada aku, ada Tuhan. Itu syirik. Itu puncaknya tauhid. Nah, kesadaran itu bukan dipengen-pengenin, itu dialami. Kalau udah ngalamin, kemana saja kita menghadap, di situ wajah dia kita rasakan kehadirannya, maka bagaimana mungkin kita berbuat maksiat? Yang ada, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan the best thing untuk dalam hidup kita ini. Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan keluarga, dan bangsa, bahkan dunia. Apapun bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau awal tentunya harus dibimbing oleh mursyid. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya lakukan sendiri. Nah biasanya keraguan muncul karena tidak ada komunikasi kepada Tuhannya. Masa ketemu doang, nggak ngomong. Kalau pacar datang ke pacarnya gitu kan, laki-laki datang ke rumah ceweknya mau pacaran malam mingguan, datang ngapel terus diem-dieman gitu. Bertamu disuguhi si makanan terus diem-dieman gitu kan, nggak enak, ya kan? Maka di situ terjadi dialog. Ketika dialog, Tuhan, gue pengen lebaran ini kumpul semua keluarga. Tidak ada lagi yang marah, tidak ada lagi yang masih dendam, semuanya kumpul. Kalau udah kumpul, kita makan besar. Itu misalnya gitu kan. Tuhan, aku mau lebaran THR hari ini mendapatkan laptop, MacBook itu. Emangnya pantas kamu? Pantas lah, saya punya kok, cuma yang jadul aja. Jadi ada dialog gitu. Jangan bayangkan Tuhan itu seram. Bayangkan dia sahabat yang kapanpun dia tempat curhat terbaik kita. Dan nggak pernah ember gitu loh. Tuhan itu nggak pernah ember.
Kalau kita kan dititipin omongan lebih, dititipin uang kurang. Nah itu manusia tuh. Beritanya pengajian hafara jam 1:30 gitu kan, sampai jam 3 gitu. Pengajiannya dibuka jam 1 gitu. Padahal bukanya 1:30, ya jam 1:15. Jadi gitu. Sama Tuhan nggak pernah ember. Selalu dijaga rahasia. Kenapa? Rahasia aku, kata Tuhan, ada padamu, wahai manusia. Rahasia engkau, manusia, ada padaku. Manusia dengan Tuhan saling berrahasia. Makanya kalau mau nyimpan rahasia kepada Tuhan saja. Jangan pada manusia. Kecewa kita. Gitu ya, Mbak Riri. Jadi itu. Kasih Romo. Jadi tugas kita temui dia sesering mungkin dan ajak dialog. Oh, you will surprise. Pasti banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan kalau sering komunikasi. Jadi kita bisa tajam penglihatan, tajam pendengaran, lisannya bertuah. Sedikit tapi itu menggetarkan ketika bicara. Karena sering komunikasi pada yang maha menggetarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin kita terpesona kan dia. Bukan cantiknya Miss Universe, tapi karena wajah Tuhan ada dalam diri Miss Universe itu. Gitu. Jadi ketika kita, oh ini begini caranya, itu ya dia. Karena ada cahaya terang yang membisikkan, kita jadi tahu solusi segala fenomena kehidupan. Makanya kalau kita batasi cuma cahaya sebagai wujud yang kita saksikan, itu dalam proses pertemuan. Kalau dalam proses aktivitas keseharian, dimudahkannya segala urusan membuat proposal, itu bentuk dari ejawanta cahaya, enlightenment. Dihindarinya dia dari kecelakaan beruntun, ketika di jalan tol ada kecelakaan beruntun, semuanya ringsek, dia terhindar. Itu wujud dari enlightenment, cahaya dari Tuhan. Diberikannya makan buka puasa yang lezat, walaupun sederhana, itu bagian dari anugerah cahayanya. Makanya jangan kau batasi Tuhan hanya sekedar wujud cahaya. Tuhan maha tak terbatas. Ya suka-sukanya dia. Mau menampilkan wujudnya sebagai apa. Kita mensyukuri apa yang kita hadapi. Maaf, Romo, masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin, Romo, dari Ibu Sri. Bukannya kita kudu lebih banyak bersyukur, bukan meminta. Emang siapa yang saya bilang tadi mengajak. Meminta sebagai bentuk kerendah hatian. Emangnya lu siapa? Kata Tuhan kan gitu. Karena yang kita jalani udah kita tetapkan semua. Benar nggak pernah minta. Padahal tiap hari kita minta melulu kan. Minta surga, minta selamat dunia akhirat, minta sehat. Ya kan? Minta itu dalam bentuk yang paling sederhana. Doa itu kata-kata doa dalam bahasa Arab artinya da'a yada'u du'aan wa da'watan. Da'a itu artinya mengajak, bukan meminta. Mengajak Allah untuk turut serta atas segala yang mau kita wujudkan. Meminta kesediaannya supaya turut serta membersamai kita dalam segala aktivitas dalam rangka mewujudkan kajian hafara jadi 1.000 orang. Misalnya, amin. Dari mancanegara. Tapi bingung nanti siapa yang jadi translatornya kan gitu. Jadi itu lebih banyak mestinya memang mengajak. Kata-kata doa itu bukan meminta, mengajak Allah. Jadi kalau kita mengajak Allah, pasti dirabuki rezeki yang kita tidak duga-duga. Dan pasti itu yang terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita ya gitu. Mensyukuri apa yang ada betul sekali. Karena memangnya ada yang belum Allah kasih. Pertanyaannya kalau ditanya Allah, memangnya ada yang belum aku berikan, Suf? Kalau dia menanya kita semua. Apa ya? Ada
Saya belum punya rumah. Itu yang kau tempati. Maunya rumah ini Pondok Indah. Misalnya. Ya kerjanya aja belum keras. Kerja cerdas dong. Ikut dong bisnis cryptocurrency. Misalnya gitu. Tuhan juga ngikutin loh. Bisnis cryptocurrency. Itu Mbak Riri tahu dengan Mas Didi itu. Nah, dunianya begitu. Dunianya begitu. Jadi begitu. Jadi tidak ada yang belum diberikan oleh Allah. Karena puncaknya pemberian adalah tubuh yang sehat lahir batin ini. Itu sebenarnya puncaknya itu. Harta yang paling berharga tubuh kita ini. Karena tanpa tubuh yang sehat afiat, yang sempurna raga lahir batinnya, kita tidak bisa dapat untuk menggapai Tuhan, menemui Tuhan. Itu kan. Makasih Romo. Ya, gitu. Jadi banyak bersyukur, jangan banyak meminta. Setuju. Tapi kalau diam saja, gimana dong? Artinya meminta dalam dimensi mengajak. Ya Allah, aku banyak sekali ujian cobaan. Aku mengajak engkau, bukan pengen diringankan. Tapi mengajak engkau supaya menguatkan. Ya qawiyu, ya matin. Gitu. Diajak Allah dengan namanya. Apa namanya? Ya qawiyu yang maha kuat. Ya matin yang maha kuat. Sehingga kekuatan diri lahir batinku, kekuatan pikiranku, kekuatan hatiku, kekokohan pendirianku tidak bergeming sama sekali. Ketika banyak sekali godaan, ujian, cobaan yang datang kepadanya, dia tetap berada di jalan Tuhan. Gitu. Jadi selama Ramadan jangan banyak minta, banyak memberi, banyak mengajak, banyak dialog kepadanya. Dialog apa? Apa saja. Dari yang paling remeh-temeh, memangnya kita bisa melakukan remeh-temeh. Kita anggap remeh-temeh nih, ngangkat botol, gitu kan. Kita anggap itu bisa jadi remeh-temeh gitu. Gampang nih ngangkat botol. Nah, bisa kan. Ini miracle ini. Coba tangan kita tidak bisa menggenggam. Bisanya cuma COVID melepaskan. Bisa nggak ini saya pegang ini? Bukankah ini mujizat? Karena setiap hari yang kita lihat sesuatu itu kelihatan dengan mata kepalsuan kita ini, mata kepala ini, yang penuh penghakiman dan penghukuman, yang kita lihat itu semua otomatis. Kaki bangun tidur langsung bisa berdiri. Kita pikir itu otomatis. Kan tidak otomatis. Itu mujizat. Everyday life is a miracle. Setiap saat, setiap momen itu adalah mukjizat dari Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa kehadirannya, tanpa wujud roh yang ada di dalam diri kita ini. Allah alam bisawab. Sudah? Jadi, mari kita pahami yang genap adalah manusia, yang ganjil adalah Allah. Mari kita genapi malam-malam Ramadan dengan banyak berdialog. Mengajak dia menyertai segala aktivitas kita. Sekecil apapun. Kalau kita sadar, artinya hidup kita selalu aware. Kalau Bang Damai bilang sering alert. Itu yang disebut takwa. Sadar aja, menjadi the observer, menjadi syahid. Makanya menjadi golongan para penyaksi. Ditontonin aja, tanpa penghakiman. Ingat, kita nonton, melihat, tapi menghakimi. Wah gila tabrak lari. Wow Angelina Sondak udah keluar. Pasti itu heboh. Ini jadi artis, apa jadi pembicara, atau apa gitu kan. Ya kan? Kayak gitu, sedih juga. Gitu. Pernah ngaji sama saya juga sebenarnya. Jadi seperti itu. Lihat saja sebagaimana Allah melihat. Adakah Allah menghukum langsung orang yang maksiat atas pemberian yang diberikan kepada si pencopet itu? Dia berikan waktu supaya tidak ketahuan dompet yang dicuri oleh si pencopet itu.
Habis dia dapat hasil copetannya itu dipakai buat minum-minuman. Apakah langsung dihukum? Enggak tuh. Diliatin aja sambil ditunggu. Kapan kamu tobatnya ke aku? Kapan kalian kembali kepada aku lagi? Mau sampai kapan kau kotori jiwamu? Padahal sesungguhnya engkau asalnya adalah aku, kata Tuhan. Betapa Tuhan maha penyabar. Kalau dia nggak maha penyabar, sudah sangat banyak syaratnya kita ini di alam dunia ini dijungkir balikan, dikiamatkan. Kiamat yang sesungguhnya maksudnya hancur-hancuran gitu. Karena hidupnya sudah sangat tidak selaras. Mari, yuk selama Ramadan kita tingkatkan itu semua dan jangan kasih kendor 11 bulan yang akan datang. Kalau perlu kajian-kajian seperti ini makin kita dalami sampai mendapatkan mutiara yang paling terpendam, yang paling susah untuk mendapatkannya. Kalau sudah kita dapatkan, susah payah kita mendapatkannya, pasti kita jaga, kita lindungi, kita pelihara benar-benar itu. Kita rawat dengan penuh kesadaran. Terima kasih. Mudah-mudahan, is it enough or still any more questions? Ada lagi? Sudah cukup ya. Cukup ya? Saya Sudah, jam 3 lewat. Jam 2. Ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala pemahaman sehingga malam Lailatul Qadar kita persiapkan dari awal Ramadan sampai sepanjang hari kita Ramadan. Nanti aja takut tutup ya. Itu. Billahi taufik wal hidayah wa ma taufiq illa billah. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum. Mute Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Allah Romo. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Romo. kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Romo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dan Sampai Terima kasih, ketemu. Romo. Terima kasih. Terima kasih Adik. Romo. Juga. Dan Mbak Ditya, makasih ya. Foto dulu ya sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya. Terima kasih Romo. Semuanya Ya. sehat selalu. Terima kasih. Om.